saya dulu Zelfa yang jaga diri hari ini. Di sini dengan Bapak siapa? Bapak Dera. Bapak Dera. Baik, Bapak Dera, keluhannya ada apa ya Pak? Nyeri telan. Nyeri telan. Baik, Bapak nanti saya akan melakukan pemeriksaan kepala ya. Bapak mesti kurang nyaman kan nanti saya akan meraba daerah kepala dan lehernya Bapak. Apa Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mencuci tangan dan melakukan WHO. Baik, Bapak, sini saya akan melakukan inspeksi dari dulu. Pertama dari daerah rambut warna hitam legam, tidak ada tanda kerontokan atau alopecia. Selanjutnya pada bentuk dan ukuran kepala tidak ada tanda acromegaly hydrocephalus, ukuran bentuknya normal. Selanjutnya pada wajah simetris tidak ada menunjukkan adanya nyeri, dan juga tidak ada kelainan full moon face atau butterfly appearance. Selanjutnya Bapak boleh mengurutkan dari seperti ini Pak. Baik, boleh turun lagi, tidak ada tanda kelumpuhan dan juga simetris kanan kiri Bapak. Untuk alis dan bulu matanya terlihat tebal, merata, tidak ada tanda kerontokan. Selanjutnya untuk kelopak mata tidak ada tanda ptosis, exophthalmos, dan juga bisa menutup dan buka secara sempurna, menutup dengan sama. Untuk Bapak boleh melihat saya Pak. Baik. Dan untuk pupil simetris kanan kiri, isokor. Untuk lensa dan kornea juga terlihat jernih, tidak ada tanda arkus, jinin arkus dan juga katarak. Baik, untuk hidung tidak ada tampak ada deviasi septum. Pada bibir juga terlihat sedikit berwarna merah muda, dan juga tidak ada tanda cyanosis, tidak ada lesi atau scar atau bekas operasi. Sekarang Bapak permisi boleh buka mulutnya Pak, dan meletakkan lidahnya di langit-langit mulut, dinaikkan dan buka. Baik, untuk mukosa lidahnya terlihat tidak ada ulcerasi, tidak ada sariawan berwarna merah muda. Baik, sekarang Bapak boleh menjulurkan lidahnya Bapak dan buka mulut selebar-lebarnya. Baik, untuk lidah boleh menjulurkan lidah sampai keluar Bapak. Baik, untuk lidahnya terlihat bersih Pak, tidak ada tanda kandidiasis, visortor, dan juga pada tonsil juga tidak ada peradangan dan ukuran dalam normal. Dan juga tidak ada kelainan seperti leukoplaki. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dari telinga. Misi ya Bapak. Untuk telinga dari kanan dan kiri juga tidak terlihat adanya benjolan, hiperemi, perubahan warna, lesi atau scar atau bekas operasi. Misi ya Bapak. Dari belakang juga terlihat muskus trapeziusnya normal, tidak ada tanda yang lainnya, proporsional. Selanjutnya saya akan melakukan, Bapak boleh menoleh ke kanan Bapak. Baik, hanya menoleh ke kiri Bapak. Baik, terima kasih. Sekarang boleh menengadah ke atas. Baik, boleh turun. Baik, tidak terlihat muskus sphenoidomastoideusnya tadi simetris kanan kiri. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid tampaknya. Selanjutnya juga tidak ada peningkatan vena jugularis, tidak ada peningkatan pulsasi arteri karotis seperti itu. Lalunya perisi Bapak, nanti saya akan melakukan palpasi di daerah trakea dulu. Isi ya Bapak, saya akan mencari incisura jugularis dan meletakkan lateral kanan kiri. Baik, tidak ada tanda-tanda deviasi trakea. Isi ya Bapak, nanti saya akan palpasi wajahnya. Isi Bapak, nanti bilang ya Pak kalau ada nyeri. Ini di sinus frontalis apakah ada nyeri Bapak? Sinus abdominalis apakah ada nyeri Bapak? Di sinus maxillaris apakah ada nyeri Bapak? Baik, selanjutnya untuk konjungtiva permisi Bapak boleh melihat ke atas Bapak. Baik, untuk konjungtiva tidak ada indikasi anemia, permisi Bapak. Untuk skera boleh melihat ke bawah. Baik, tidak ada indikasi icterus ya, jernih. Baik, selanjutnya permisi Bapak, saya akan palpasi hidungnya. Apakah ada nyeri Bapak? Baik, tidak ada benjolan, juga tidak ada deviasi trakea. Saya akan palpasi telinga, permisi ya Bapak. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak ada. Saya akan menekan tragus, apakah ada nyeri Bapak? Baik, sini dengan mata. Apakah ada nyeri Bapak? Tidak ada. Saya akan menekan tragus, apakah ada nyeri Bapak? Baik. Selanjutnya saya akan palpasi kelenjar getah bening. Permisi ya Bapak. Bapak boleh mengarah ke kiri sedikit Bapak. Baik, saya akan fiksasi daerah occipital dan mempalpasi kelenjar getah bening dari daerah preauricular, parotis, submental, submandibular, submental, daerah auricular, cervicalis superficial, cervicalis posterior, ya Bapak, dan supraclavicular. Tidak ada tanda pembesaran, infeksi, licin, terminasi dan ukuran dalam batas normal.
Biasanya boleh menoleh ke kanan sedikit, dan misalnya daerah occipital, penjagalan dari peraurikular, mandibula, sumental, daerah retroaurikular, daerah cervicalis superficial, daerah supracalis posterior, dan daerah supraclavicular. Baik, dari tanda pembesaran dan konsistensi dan ukuran dalam batas normal. Apakah tadi ada nyeri ya Bapak? Tidak ada ya. Baik, nanti saya akan palpasi dari tiroid, misi dari belakang dengan 3 jari, telunjuk, jari manis dan jari tengah. Misi ya Bapak, saya akan meraba kartilago tiroid, bawahnya ada kartilago krikoid, dan di bawahnya ada isthmus, dan di lateralnya ada lobulus. Baik, Bapak boleh menelan Pak? Baik, oke. Untuk kelenjar tiroidnya tidak ada pembesaran, konsistensi juga kenyal dan juga licin dan motil atau terangkat saat menelan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan untuk chop test saya untuk apakah ada pasien ada iritasi hipokalsemia. Di sini saya akan mengetuk daerah pipi. Baik, tidak ada hiperekstabilitas di kontralateral. Baik, tidak ada kejutan atau hipereksitabilitas. Baik Bapak, untuk memeriksa luka leher, pemirsa semua sehat dan normal. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya akan menginginkan dan menangkap. Selamat pagi Bapak, berapa saya yang menjaga pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? Angga. Bapak Angga. Baik Bapak, kemarin datang dengan keluhan apa Pak? Iya, agak nyeri di telinga kanan. Amin di telinga kanan. Oke, Bapak izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan telinga dan tenggorokan Bapak. Setelah ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Apa Bapak sedia? Sedia. Oke Bapak, silahkan duduk. Saya cuci tangan dalam karya Allah. Baik, kemudian saya akan posisikan diri di sebelah kiri pasien. Tinggal untuk kiri saya, kiri pasien berdekatan. Jadi saya akan memasang headlamp. Saya mengencangkan, saya mengeratkan di belakang, kemudian saya akan menghidupkan lampu. Dan saya akan meletakkan tangan kiri saya di depan untuk melihat proyeksi lampu dan memperkirakan proyeksi lampu kira-kira diameternya 1 cm. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan telinga. Bapak agak bisa lihat sini. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan telinga dari telinga luar. Saya akan mulai dengan inspeksi. Saya melihat telinga pasien normal, tidak ada deformitas, tidak ada hiperemi, tidak ada lesi, tidak ada luka, tidak ada edem. Kemudian untuk bentuk telinga sendiri lengkap, aurikulanya lengkap, aditragusnya ada, helixnya ada, helixnya ada, dan lobulusnya ada. Kemudian untuk liang telinganya juga ada. Kemudian saya akan melakukan inspeksi bagian dalam telinga pasien. Bisa agak sini, oke. Saya akan mengarahkan cahayanya. Oke, saya melihat liang telinga pasien lebar, serumennya dalam batas normal dan tidak ada tampak perdarahan. Kemudian saya akan melakukan palpasi di telinga pasien. Saya akan menarik aurikula pasien, tekan-tekan. Apakah ada terasa nyeri? Tidak ada. Kemudian saya akan menekan tragus pasien. Apakah nyeri Bapak? Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bagian dalam telinga pasien menggunakan spekulum. Saya akan memposisikan tangan kiri saya di gigi 1 dan 2 pada aurikula pasien. Kemudian saya akan memposisikan di gigi 3, 4, dan 5 saya di preaurikular pasien. Kemudian saya akan menarik aurikula pasien ke arah posterior superior. Kemudian saya akan memasukkan spekulum dengan arah sedikit memutar. Oke, kemudian saya akan mengarahkan cahaya dalam telinga pasien. Baik, saya melihat grantimony pasien intak, kemudian warnanya putih seperti mutiara, tidak ada perforasi, dan saya melihat tone of light telinga kiri pasien ke arah jam 7 dan jam 8. Kemudian saya akan melakukan spekulum di telinga pasien. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan di telinga kanan pasien. Bapak bisa ada di sini. Siapa? Oke, yang pertama saya akan melakukan inspeksi dari telinga luar pasien. Saya melihat telinga pasien normal, bentuknya normal, tidak ada deformitas, kemudian tidak ada hiperemi, tidak ada lesi, tidak ada luka, tidak ada edem. Kemudian saya melihat telinga pasien, aurikulanya
lengkap, ada anti tragus, tragus, helix, anti helix, kemudian liang telinganya juga ada. Kemudian saya akan melakukan inspeksi bagian dalam telinga pasien. Oke, saya melihat liang telinga pasiennya lebar, kemudian serumen dalam batas normal, tidak ada sekret tambahan, dan tidak ada luka ataupun benda asing. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada telinga pasien. Saya akan menekan di auricula. Apakah sakit, Pak? Tidak. Kemudian saya akan menekan di tragus. Apakah sakit, Pak? Tidak. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan telinga bagian dalam menggunakan spekulum. Saya akan memposisikan tangan kiri saya pada telinga kanan pasien, kemudian saya akan memposisikan digiti 1 dan 2 saya di auricula pasien dan digiti 3, 4, 5 saya di pneumatia pasien. Kemudian saya akan menarik auricula pasien ke arah posterior superior. Baik, saya akan mulai memasukkan spekulum ke dalam telinga pasien. Kemudian saya akan melihat membantu pasien intak, tidak ada perforasi, kemudian warnanya putih seperti mutiara, corneal flight membantu pasien ke arah jam 4 dan jam 5. Kemudian saya akan mengeluarkan spekulum secara perlahan. Baik, untuk pemeriksaan telinga pasien normal, kita akan beralih ke pemeriksaan berikutnya. Saya akan melakukan pemeriksaan hidung pasien. Saya akan melakukan inspeksi. Nampak pada hidung pasien itu tidak ada deformitas, tidak ada kemerahan, tidak ada kelainan. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Saya akan melakukan palpasi pada sinus frontalis. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Apakah terasa nyeri, Pak? Sinus frontalisnya? Baik. Kemudian saya akan melakukan pulsasi pada hidungnya. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Baik. Dari nasal dan alas nasi tidak terdapat nyeri. Baik, masuk ini. Baik, pada hidung pasien tidak nampak nodul, tidak nampak deviasi septum. Bisa minta tolong bilang I, Pak? I. Baik, nampak fenomena kolatumoler. Jadi saya akan melakukan dengan sedikit terbuka. Baik, permisi ya, Pak. Saya akan memasukkan spekulumnya, membuka. Baik, pada hidung pasien tidak nampak deviasi septum, tidak nampak nodul, tidak ada edema. Pak, bisa minta tolong bilang I, Pak? I. Baik, nampak fenomena kolatumoler. Kemudian saya keluarkan dengan sedikit terbuka. Saya akan melakukan pemeriksaan pada tenggorokan pasien. Pak, bisa minta tolong dibuka mulutnya. Baik, pada tenggorokan pasien tidak nampak karies, tidak ada kandidiasis, nampak tonsil normal, kemudian tidak nampak hiperemi. Baik, Pak, bisa minta tolong bilang A? Ya, nampak uvulanya menghadap ke bawah dan tonsilnya normal. Kemudian saya akan masukkan transpatel ke dalam mulut pasien. Baik, nampak palatum molenya simetris dan terdapat tonsil dalam normal. Baik, Pak, bisa ditutup kembali. Untuk pemeriksaannya sudah selesai, Pak. Semuanya hasilnya normal dan tidak ada kelainan. Apakah ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian saya akan mencuci tangan dengan mengetahui. Selamat pagi ya, Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Saya Dr. Nazila yang bertugas pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Dai. Bapak Dai, usianya berapa, Pak? 19. 19 tahun ya. Untuk keluhannya apa, Pak? Mata kiri saya sakit dokter habis terkena fog saat main bulu tangkis. Berarti mata kirinya sakit ya, Pak. Baik, berdasarkan keluhan Bapak, nantinya setelah ini akan dilakukan pemeriksaan mata Bapak ya, terutama khusus atau ketajaman penglihatan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik, saya akan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah menurut WHO. Baik, Pak, saya izin untuk menjelaskan teknisnya terlebih dahulu ya, Pak. Yang pertama, saya akan memposisikan pasien dengan jarak 6 meter dari Snellen chart. Bapak, saya izin konfirmasi ya, Pak. Bapak bisa baca? Bisa. Baik, dikarenakan pasien bisa membaca, maka saya menggunakan Snellen chart. Apabila pasien tidak bisa membaca, maka saya menggunakan e-chart. Baik, Pak, nantinya saya akan berdiri di samping situ, lalu saya akan menunjuk huruf-hurufnya ya, Pak. Nanti tolong disebutkan huruf yang saya tunjuk apa, gitu ya. Nanti Bapak menutup salah satu matanya dengan menggunakan telapak tangan Bapak. Jangan menekan matanya ya, Pak. Kuncup seperti ini. Bapak boleh tolong dilepas lebih dahulu kacamatanya.
Karena keluhannya tadi di sebelah kiri ya Pak matanya, ditutup terlebih dahulu Pak seperti ini. Ya, jangan ditekan ya Pak. Baik, saya izin ke sana ya Pak. Ini huruf apa? E, C, B, D, L, N. Aduh, nggak kelihatan dok. Oh tidak kelihatan ya. Baik, Iya. silakan ditutup mata sebelahnya ya Pak. Oke, silakan dibaca kembali. Nggak kelihatan dok. Tidak kelihatan ya? Iya. Baik, dikarenakan mata kiri pasien tidak bisa membaca Snellen chart, maka saya akan lanjutkan pemeriksaan dengan hitung jari. Saya memposisikan 1 meter di depan pasien, kemudian saya melakukan pemeriksaan hitung jari. Baik Pak, silakan ditutup mata kanannya. Baik, ini berapa? Nggak kelihatan dok. Tidak kelihatan ya berapa? Nggak kelihatan. Tidak kelihatan berapa ini Pak? Nggak jelas dok. Tidak jelas ya, ini juga tidak jelas. Nggak jelas. Baik, dikarenakan pasien tidak bisa mengidentifikasi dan menyebutkan angka yang saya tunjukkan, maka saya akan melanjutkan pemeriksaan dengan gerakan tangan. Baik Pak, apakah ada gerakan tangan ini? Oh, ada dok. Ada ya, kemana Pak gerakannya? Kanan kiri, Kanan kiri ya? Yang Iya. ini kemana? atas bawah. Atas bawah ya, baik. Pemeriksaannya sudah selesai ya Pak, saya izin untuk menyampaikan hasilnya. Tadi hasil dari pemeriksaan mata kanan Bapak bisa membaca Snellen chart sampai pada 6/20, yang artinya Bapak bisa membaca Snellen chart pada jarak 6 meter, sedangkan pada orang normal bisa membaca pada jarak 20 meter. Namun pada mata yang ada keluhannya, mata kiri, tadi Bapak tidak bisa membaca Snellen chart ya Pak. Kemudian untuk tunjukkan jari juga tidak bisa mengenali, tapi Bapak bisa mengenali dan mengidentifikasi gerakan tangan saya. Jadi untuk mata yang kiri, hasil visusnya atau ketajaman matanya itu 1/300 ya Pak, yang artinya Bapak bisa mengenali gerakan pada jarak 1 meter, sedangkan pada orang normal bisa mengenali pada jarak 300 meter. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan Pak? Nggak ada dok. Tidak ada ya, baik. Untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kesediaannya ya Pak. Kemudian saya akan menutup dengan cuci tangan dengan menggunakan alat menurut WHO. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Natania sebagai dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Pertama-tama Bapak dengan Bapak siapa? Saya mau. Baik, dengan keluhan apa Bapak datang? Nyeri dada. Baik Pak, oleh karena itu kami akan melakukan pemeriksaan jantung. Mungkin akan sedikit tidak nyaman karena harus membuka pakaian dan juga ada beberapa seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelum saya memulai, saya akan mencuci tangan sesuai dengan langkah WHO. Baik, untuk bajunya bisa dibuka terlebih dahulu Pak. Pertama-tama saya melakukan inspeksi di sini untuk clavicula dari pasien terlihat simetris dan tidak ada deformitas. Kemudian selanjutnya pada toraks tidak ada abnormalitas, contohnya seperti pectus excavatum maupun pectus perinatum. Kemudian tidak ada luka bekas operasi maupun scar. Kemudian selanjutnya untuk gerakan dari pernafasan sendiri terlihat normal dan juga ictus cordis tidak terlihat. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Pertama-tama ini melihat dari ictus cordis itu sendiri. Saya akan meletakkan ibu jari saya pada sentral. Kemudian untuk 4 jari lainnya akan berada pada ICS 4 dan 5. Di sini adalah posisi dari ictus cordis, tidak terasa ada perbesaran. Kemudian tidak ada juga trail yang terasa. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Apakah Bapak bisa baring? Baik, pertama-tama saya akan mencari dari ICS 2 pasien. Kemudian saya akan mencari batas jantung kanan terlebih dahulu. ICS 2. Kemudian pada batas paru depan yaitu ICS 5 dan 6 sudah terasa redup. Di sini saya akan naik 2 jari. Kemudian ke medial. Sudah terasa redup, yaitu adalah batas jantung dari kanan.
yang ada pada parasternal line dextra ICS 4. Kemudian selanjutnya saya akan mencari batas jantung kiri yang bisa dilihat dari mid axillary line. Saya akan mencari terlebih dahulu ICS 5. Saya akan mulai dari mid axillary line. Kemudian menuju ke angka siap. Sudah terasa redup di sini yaitu batas jantung kiri yaitu mid clavicular line sinistra ICS 5. Selanjutnya saya akan mencari batas dari pinggang jantung. Di sini berada pada ICS 3. Saya akan mencari ICS 2. Kemudian ICS 3. Ada parasternal line sinistra menuju ke medial. Di sini sudah terasa redup yaitu adalah batas dari pinggang jantung pasien. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Untuk auskultasi kita akan lihat pada 4 katup. Pertama-tama saya akan menggunakan membran. Akan melihat dari katup aorta yang terletak pada parasternal line dextra ICS 2. Kemudian katup pulmonal pada ICS 2 parasternal line sinistra. Kemudian selanjutnya ada ICS 4 parasternal line sinistra untuk melihat katup dari tricuspid. Kemudian selanjutnya untuk katup mitral ada pada ICS 5 mid clavicular line sinistra. Baik, untuk hasil dari suara auskultasi sendiri S1, S2 tunggal tidak ada suara tambahan seperti murmur ataupun galak. Bapak mungkin bisa duduk kembali. Untuk hasil pemeriksaan dari inspeksi, palpasi, perkusi maupun auskultasi Bapak normal Pak. Mungkin sebelum kita mengakhiri pemeriksaan, apakah ada yang perlu ditanyakan Pak? Baik, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Saya akan mencuci tangan sesuai dengan langkah KPH. Bagi Pak, perkenalkan, saya Dr. Dunia bisa di sini. Sebelumnya dari Bapak siapa? Bapak Dera. Bapak Dera, ada keluhan apa Pak? Saya sesak, Bu. Untuk sesak nafas sebelumnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian paru Bapak. Mungkin sedikit kurang nyaman dan juga akan membuka baju atau berkenan. Berkenan. Baik, terima kasih. Sebelumnya silakan dibuka dulu bajunya Pak. Saya cuci tangan ya, 6 langkah. Bismillah. Bapak silakan duduk yang tegak. Pertama saya akan melakukan inspeksi pada bagian anterior untuk bahunya kanan kiri simetris, untuk dadanya juga simetris. Bapak silakan bernafas normal. Baik. Gerak otot inspirasi dan ekspirasinya juga tidak ada otot bantu tambahan. Bentuk toraksnya juga normal, tidak ada deformitas. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dari bagian posterior. Bahunya kanan kiri juga simetris. Bapak silakan menunduk Pak. Terdapat tonjolan C7. Silakan tegak lagi. Berikutnya untuk skapulanya atas bawahnya ada di C7. Bapak silakan bernafas Pak. Normal, baik, silakan. Untuk otot bantu pernafasan tidak ditemukan. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian anterior terlebih dahulu. Saya akan mengecek divisi trakea, menemukan fisura jugularis. Menggunakan penunjuk saya kanan dan ke kiri tidak ditemukan adanya divisi trakea. Selanjutnya akan mengecek kesimetrisan otot nafas. Saya akan meletakkan telapak tangan saya pada dada pasien, ibu jarinya menempel. Bapak silakan tarik nafas, hembuskan, gerakannya simetris. Selanjutnya saya akan memeriksa fremitus vokal dan meletakkan telapak tangan sisi ulang saya pada lobus, pada dada bagian atas untuk lobus superior. Bapak silakan bilang 88. getarannya simetris pada lobus medius, iya Pak. 88. Getarannya simetris pada lobus inferior, silakan Pak. 88. Simetris. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian posterior. Saya
saya akan memeriksa kesimetrisan otot nafasnya, meletakkan telapak tangan saya dan ibu jari menempel. Bapak silakan tarik nafas, hembuskan. Gerakannya simetris. Berikutnya memeriksa femitus vokal, meletakkan telapak tangan sisi ulnar pada lobus superior. Bapak silakan. 88. Getarannya simetris pada lobus medius, iya Pak. 88. Getarannya simetris pada lobus inferior, iya Pak. 88. Baik, pada bagian posterior femitus vokalnya semuanya didapatkan simetris. Selanjutnya saya akan memeriksa perkusi pada 12 titik pada bagian anterior dari supraclavicular hingga ICS 5. Menggunakan kedua tangan saya akan mengaturnya. Normalnya akan ditemukan suara sonor pada semua bagian. Sonor, titik kedua, sonor, titik ketiga, sonor, 4, sonor, 5, sonor, 6, sonor, 7, sonor, 8, sonor, 9, sonor, 10, sonor, 11, sonor, dan 12. Berikutnya saya akan memeriksa batas hepar pada MCL sebelah kanan. Ini dihitung ICS dari ICS 2, 3, 4, 5, 6. Ditemukan batas paru hepar pada ICS 6 MCL sebelah kanan. Selanjutnya saya akan memeriksa perkusi pada bagian posterior pada 10 titik. Sonor, titik kedua, sonor, titik ketiga, sonor, 4, sonor, 5, sonor, 6, sonor, 7, sonor, 8, sonor, 9, 10 juga pada 10 titik sonor. Berikutnya saya akan menemukan batas pembuangan paru. Bapak silakan dikeluarkan nafasnya dulu Pak. Respirasi penuh. Baik. Bapak silakan inspirasi. Oke, dari sonor, ini redup. Baik, keluarkan lagi Pak. Ditemukan batas pembuangan paru kurang lebih 2 jari di bawah redup sebelumnya. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada bagian anterior menggunakan stetoskop membran di 12 titik yang sama seperti perkusi. Silakan inspirasi, ekspirasi, suaranya vesikuler. Titik kedua, inspirasi Pak, ekspirasi, suaranya vesikuler. Lagi Pak, keluarkan, kita keluarkan, 5, 36, 37, 38, 9, 10. Baik, pada 12 titik anterior ditemukan suaranya semuanya vesikuler. Berikutnya auskultasi pada bagian posterior di 10 titik yang sama ketika perkusi. Inspirasi Pak, inspirasi lagi, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, titik ketujuh, titik ke-8, titik ke-9, titik ke-10. Daripada bagian posterior auskultasi suaranya semuanya vesikuler tanpa suara nafas tambahan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan paru pada kesempatan kali ini, baik dari inspeksi palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, semua hasilnya normal. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih atas semuanya ya Pak. Silakan digunakan kembali pakaian. Saya cuci tangan WHO namakan.